Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang memahami emosi individu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih pengertian emosi. Nah, di sini saya mencatat bahwa emosi adalah bagian dari pengalaman manusia. Memahami emosi memungkinkan kita untuk memahami diri sendiri dengan orang lain dengan lebih baik. Dengan memahami bagaimana emosi mempengaruhi pikiran, perilaku, dan hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia ada beberapa. Yang pertama ada sukacita. Sukacita adalah perasaan gembira, puas, dan bahagia. Perasaan ini muncul ketika kamu merasa senang, berhasil, mencapai tujuan, atau mengalami momen menyenangkan. Yang kedua, sedih. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kamu mengalami kehilangan, kekecewaan, atau rasa putus asa. Saat mengalaminya, tak jarang kamu akan mengeluarkan air mata. Yang ketiga, marah. Emosi marah melibatkan perasaan kemarahan, amarah, atau kebencian. Rasa ini timbul sebagai respon terhadap ketidakadilan, frustasi, atau seorang terhadap nilai-nilai personal seseorang. Yang keempat, perasaan takut. Perasaan takut muncul ketika kamu merasa terancam atau khawatir akan bahaya atau potensi kerugian. Hal ini biasanya memicu rasa cemas, takut, dan gelisah. Yang kelima, cinta. Rasa cinta melibatkan perasaan yang dalam terhadap orang lain. Emosi ini berupa kasih sayang, rasa hormat, perasaan romantis, atau kedekatan emosional dengan seseorang. Yang keenam, jijik. Emosi ini muncul ketika seseorang merasa terganggu, tidak nyaman, atau muak terhadap suatu objek atau situasi. Misalnya rasa mual terhadap bau yang tidak sedap, atau rasa jijik terhadap makanan yang tidak disukai. Yang ketujuh, kagum. Perasaan kagum melibatkan rasa kagum atau terpesona terhadap sesuatu yang mengesankan atau luar biasa. Ini biasanya timbul ketika seseorang melihat keindahan alam, prestasi seseorang, atau keterampilan yang mengagumkan. Yang kedelapan, kebingungan. Biasanya bingung muncul ketika kamu merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan atau sulit memahami situasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen atau aspek emosi. Dalam komponen atau aspek emosi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengalaman subjektif. Dilihat cara individu merasakan emosi termasuk kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan. Yang kedua ada ekspresi fisik. Ini kita akan melihat tindakan atau reaksi fisik yang emosi seperti senyuman, tangisan, atau perubahan pos. Yang ketiga ada reaksi fisiologis. Di sini kita akan melihat respon emosi seperti peningkatan detak jantung, berkeringat, perubahan pernapasan. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Emosi dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, seringkali membuat impulsif atau sebaliknya. Yang kelima, kesehatan fisik. Stres dan emosi negatif dapat berkontribusi pada masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung dan gangguan pencernaan. Yang keenam, kinerja. Emosi mempengaruhi motivasi dan produktivitas. Emosi positif seringkali meningkatkan kinerja, sedangkan emosi negatif dapat menghambatnya. Yang keempat, kita akan membahas tentang penilaian kognitif dan emosi. 1. Penilaian kognitif. Penilaian kognitif merujuk pada proses berpikir dan evaluasi yang dilakukan individu terhadap informasi, situasi, atau stimulus tertentu. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan interpretasi situasi. Contohnya, ketika seorang menghadapi situasi sulit, penilaian kognitifnya akan mempengaruhi bagaimana mereka memahami tentang solusi. Yang kedua, penilaian emosi. Penilaian ini berkaitan dengan bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan emosi mereka dalam respon terhadap situasi atau informasi tertentu. Emosi dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan. Misalnya, perasaan takut dapat menghambat seseorang untuk mengambil risiko, sementara perasaan bahagia bisa mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap peluang. Yang kelima, kita akan membahas tentang dampak emosi manusia. Dampak emosi manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kesehatan fisik. Emosi
negatif seperti stres dan kecemasan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik yang menyebabkan masalah seperti hipertensi dan penyakit jantung. Yang kedua, kesehatan mental. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada kesehatan mental. Yang ketiga, hubungan sosial. Emosi berperan penting dalam interaksi sosial. Emosi positif dapat memperkuat hubungan, sementara negatif dapat menyebabkan konflik. Yang keempat, pengambilan keputusan. Emosi mempengaruhi cara kita membuat keputusan dalam beberapa kasus. Yang kelima, kinerja kerja atau kegiatan. Emosi positif dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas, sementara emosi negatif dapat mengurangi fokus dan produktivitas. Yang keenam, persepsi dan perspektif. Emosi mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan merespon pengalaman. Yang keenam, kita akan membahas tentang manajemen emosi. Manajemen emosi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri mengidentifikasi emosi yang Anda rasakan dan penyebabnya. Yang kedua, pengendalian diri. Latih teknik relaksasi seperti pernapasan dalam untuk meredakan stres. Yang ketiga, empati. Cobalah memahami perspektif orang lain dalam interaksi sosial. Yang keempat, komunikasi yang jelas. Ungkapkan perasaan Anda dengan jujur dan terbuka. Yang kelima, pencarian solusi. Fokus pada cara untuk mengatasi masalah, bukan hanya pada emosi yang dirasakan.